kakakku bisu. Hanya aku yang bisa mendengar suara hatinya di keluarga ini. Bayi di perutku membuatku gelisah. Aku ingin minum pil penenang kandungan. Kakak, tunggu aku ambilkan. Kakak ingin minum pil penenang kandungan? Aku buru-buru ke gudang ambil obat. Tapi baru saja kakak minum obat, dia langsung muntah darah tak henti-henti. Dasar anak durhaka, apa yang kau lakukan pada kakakmu? Aku menyuruhmu menjaganya, kau berani meracuninya. Aku tidak melakukannya. Masih membantah? Lihat ini, apa yang kau taruh di dalamnya? Racun apa? Aku tidak. Sungguh bukan aku yang meracuni. Bu, mungkin ada kesalahpahaman. Xiao Wei selalu tahu. Kakak dan kakak ipar sudah mencoba bertahun-tahun untuk hamil. Dia tidak mungkin ingin menyakiti kakak. Dasar anak terkutuk. Anak yang susah payah dikandung kakakmu. Kau berani sekali. Berani menyakiti cucu pertama keluarga Lu. Aku tidak. Sungguh bukan aku. Sayang, bagaimana kondisimu? Jangan menakut-nakutiku. Dasar anak durhaka, kau kejam sekali. Kau berani membunuh anak kakakmu sendiri. Dasar anak kurang ajar. Hati kau hitam sekali. Kau kejam sekali. Kau benar-benar ingin menyakiti kakak. Kau yang menyakiti anakku. Aku tidak. Kembalikan nyawa kukuku. Dasar gadis sialan. Kakakmu memberikan kartu perawatan kecantikan ini untukmu. Ini kartu VIP edisi terbatas sekota. Cepat berterima kasih pada kakakmu. Terima kasih, Kak. Bayi di perutku membuatku gelisah. Kalau saja adik bisa ambilkan pil penenang kandungan. Tak kusangka, aku malah terlahir kembali. Di hari ketika aku mengambil pil penenang kandungan kakak, jika langit mengizinkanku terlahir kembali. Di kehidupan ini, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak akan lagi difitnah sampai mati. Xiao Chen, sudah kubilang aku benar-benar sibuk siang ini. Besok aku kirimkan tender itu. Kakak ipar sibuk bekerja, tapi dia mencintai kakak. Sering bolak-balik kantor dan rumah. Aku harus membantunya menyelesaikan masalah di perusahaan. Dia pasti bisa tinggal tenang di sisi kakak, merawat kakak. Kakak ipar, kakak akan segera melahirkan, luangkan waktu untuk menemaninya. Jika tender ini sangat mendesak, aku bisa mengatakannya ke perusahaan untukmu. Ayah, Zemeng, biarkan dia membantumu, keluarga sendiri lebih bisa dipercaya. Baiklah. Dokumen tender ada di meja ruang kerjaku. Maaf merepotkanmu, adik. Kakak ipar jarang punya waktu luang, biarkan dia menemanimu. Sayang, kenapa? Kamu tidak ingin aku menemanimu? Ayo, apa yang ingin kamu katakan, tulis saja. Obat itu beracun, jangan sering-sering meminumnya. Aku tetap ingin meminumnya. Baiklah, tunggu aku mengambil barang dulu. Nanti aku ambilkan obat untuk kakak. Aku ingin meminumnya sekarang. Kamu hanya perlu membelikan obat untuk kakakmu, tidak perlu banyak bicara. Bukankah tender ini sangat mendesak? Suruh pergi ya pergi, ambil obat dulu baru antar tender. Lambat sekali, tidak bisa menyesuaikan diri. Obat kakakmu selalu kamu yang ambil, kalau bukan kamu siapa lagi? Adik, karena Yue menginginkannya. Kamu saja yang pergi. Sepertinya apapun yang kukatakan, keluarga hanya memanjakan kakak. Akan kulihat, siapa yang ingin mencelakanku kali ini. Baik kakak, aku akan segera mengambil obatmu. Di kehidupan sebelumnya, aku tewas karena botol obat ini. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Apa ini? Ini, Tenang, adik iparku nanti akan mengantar tender ke perusahaan. kakak ipar, aku perutku sakit, aku harus ke toilet.
Tolong ambilkan obat untuk kakak. Ada di rak pertama kulkas. Baik-baik, cepatlah pergi. Maaf merepotkanmu, kakak ipar, berikan padaku. Kenapa lama sekali? Kakakmu sedang menunggu. Ini? Apa yang terjadi? Anak durhaka. Berani-beraninya kamu meracuni kakakmu. Aku. Berani-beraninya kamu menghindar. Bukan aku yang melakukannya, obat ini diambil oleh kakak ipar. Kakak ipar, kenapa kamu ingin membunuh kakakku? Dia sedang mengandung anakmu sendiri. Apa? Zemeng? Ternyata kamu yang ingin mencelakai Yue. Aku. Keluarga Lu sudah sangat baik padamu. Bagaimana berani kau menyakiti cucuku? Aku benar-benar tidak tahu, bukan aku yang melakukannya. Bukan Ziming. Kakak, jangan takut. Ada kami di sini, pasti tidak akan membiarkannya lolos. Oh ini dari awal sampai akhir memang kau yang membawanya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak menyangka. Kamu orang jahat yang tidak konsisten. Ini sama sekali bukan racun. Ini gula pasir. Benar juga gula pasir. Lalu kenapa kakak bisa muntah darah? Kakak, kenapa kau memfitnah kakak ipar? Yue, kenapa kau pura-pura muntah darah dan menjebakku? Tidak mungkin. Yue, kalau obat ini tidak beracun. Lalu kenapa kau bisa muntah darah? Kena jejet Lida. Ternyata salah paham. Kakak, kau terlalu tidak hati-hati. Aku kira kau melakukan sesuatu yang tidak baik pada kakak ipar. Makanya dia ingin menyakitimu. Jangan asal bicara di sini. Sayang, masih sakit? Aku lihat lidahmu. Sebenarnya kakak ingin apa? Masa hanya karena kena gigit lidah? Aku tidak apa-apa, kalian istirahat saja, adik yang akan merawatku. Dari kecil kalian berdua memang sudah akrab. Dengan dia di sini, kau bahkan tidak butuh ayah dan ibu. Kamu rawat baik-baik kakakmu di sini. Jangan sampai ada masalah lagi. Tahu. Aku pasti akan merawat kakak dengan baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Cuaca di luar sangat bagus. Kalau saja adik bisa menemaniku jalan-jalan. Jangan-jangan. Kakak akan mulai lagi? Aku ingin keluar menghirup udara segar. Kakak, kau sebentar lagi melahirkan, keluar sangat tidak nyaman. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana aku menjelaskan pada ayah dan ibu? Aku hanya ingin keluar. Kalau tidak, aku akan mengadu pada ayah dan ibu. Baiklah, semua menurut kakak. Jalan terlalu lambat. Kalau adik bisa mencari kursi roda dan mendorongku, pasti lebih baik. Kakak, kau ingin apa lagi? Perut sangat berat. Sangat ingin duduk di kursi roda dan keluar. Kakak, aku lihat kamu seperti ini, benar-benar tidak nyaman. Kalau begitu, lebih baik kita pulang saja. Aku hanya ingin keluar untuk menghirup udara segar. Baiklah. Kamu tunggu di sini sebentar, aku akan ke lantai bawah untuk mengambil kursi roda. Ini akan lebih mudah. Kamu sedang hamil besar, turun tangga sangat berbahaya. Kalau sampai tergelincir, itu akan sangat buruk. Tunggu aku kembali untuk menahanmu, jangan turun sendirian. Aku akan segera kembali, pasti tunggu aku. Kakak, kita tumbuh besar bersama, di keluarga ini. Yang paling ingin aku lindungi adalah kamu. Apakah kamu benar-benar tega seperti ini? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Kakak, kamu sampai tega menyakitiku. Bahkan anakmu sendiri tidak kamu sayangi. Yue, kamu kenapa? Jangan menakut-nakuti ibu. Kakakmu sedang hamil besar, bagaimana bisa kamu membiarkannya sendirian di sini? Yue. Cepat, ke rumah sakit, cepat. Kakak, kamu benar-benar ingin menyakitiku di dalam perutmu. Itu adalah darah dagingmu sendiri. Anak durhaka. Kamu ingin membunuh kakakmu, membunuh cucu pertama keluarga Lu. Aku. Kalau kakakmu sampai terjadi sesuatu, kamu adalah penjahat keluarga Lu.
Ayah, ibu, tenanglah. Ini tidak sepenuhnya salah Xiao Wei. Sekarang, Yang paling penting adalah melihat kondisi kakak dulu. sayang. Sakit tidak? Kenapa ayah sampai tega memukul seperti ini? Dia hanya memikirkan anak perempuannya yang besar. Bagaimana mungkin dia peduli dengan perasaanku? Dokter, bagaimana keadaan anakku Yue? Lu Wei sudah sadar, tapi anaknya tidak bisa diselamatkan. Apa? Anak kakak benar-benar keguguran. Lu Wei, Kamu si kecil, kamu harus membayar nyawa anakku, kakak ipar. kamu tenang dulu. Kakakmu sudah mempersiapkan kehamilan selama 4 tahun. Minum ribuan kantong obat tradisional. Suntik ratusan kali untuk menjaga janin, akhirnya hamil. Sekarang karena masalah fisik, setiap malam terbangun karena sakit. Demi anak. Dia tidak mau minum satupun obat pereda sakit, menahan sakit sepanjang malam. Kita sudah menantikan anak ini begitu lama. Bagaimana bisa kamu tega membunuhnya, kakak ipar? Benar, kakak sudah bersusah payah mempersiapkan kehamilan. Bagaimana mungkin dia membunuh anak sendiri yang sulit didapat? Apakah ada orang lain yang memframingku? Bukankah ini keluarga lu yang terkenal di Hong Kong? Katanya putri keduanya sendiri yang mendorong kakaknya jatuh dari lantai atas. Anaknya langsung meninggal saat itu juga. Bu, ini semua kecelakaan. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Xiao Wei. Karena keteledorannya, Yue mengalami kecelakaan seperti ini. Sayang, kamu masih membelanya, meskipun dia adikmu. Tapi dia membunuh anak kita. Ada apa sayang? Kamu bilang. Bukan kecelakaan? Di sekitarku hanya ada Jia. Membunuh keponakan sendiri, benar-benar berhati ular. Jangan syuting. Pergi sana. Kakak, kamu rela mengorbankan anakmu sendiri demi memframingku. Kenapa sih? Anak durhaka. Benarkah kamu yang membunuh anak Yue? Aku tidak mendorongnya. Waktu itu aku sedang mengambil kursi roda. Aku sama sekali tidak sempat. Kakakmu selalu memberikan yang terbaik untukmu. Kamu masih berani membalas budi dengan kejahatan? Dengan tanganmu sendiri menyakiti kakakmu. Benar, sejak kecil kondisi kakak tidak baik. Karena tidak bisa bicara, orang tua selalu memanjakannya. Tapi kakak selalu memberikan yang terbaik untukku. Jadi aku bersumpah akan melindungi kakak dengan baik. Kakak sulung memang cantik. Sayangnya Baisu. Orang bisu susah dapat jodoh loh. Kalau masih ngomong sembarangan, aku pecat kalian semua. Tapi, kenapa kakak mau menyakitiku? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ini kan kakakmu dan keponakanmu sendiri. Kamu mau membuatku dan ibumu mati kesal ya? Ayah, yang ingin menyakiti kakak benar-benar bukan aku. Kamu masih berani mengelak? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu bilang aku yang menyakiti kakak. Mana buktinya? Apa buktinya kalau aku yang mendorong? Yue sudah bilang. Waktu itu hanya kamu yang ada di sekitarnya, hanya kamu yang punya kesempatan untuk mendorongnya jatuh dari lantai atas. Hanya karena iri, kakakmu hidup lebih baik darimu. Jadi tidak ingin dia bahagia. Ini semua hanya khayalan kalian. Segala sesuatu butuh bukti. Ada yang melihat? Ada rekaman videonya? Aku yang dorong dia? Minta video apa? Kakakmu sudah bilang, memang kamu. Kalau bukan kamu, apa dia sendiri yang jatuh? Mana ada seorang ibu tega menyakiti anak kandungnya sendiri? Kalian tidak punya video. Aku punya. Video apa? Video CCTV. Pagi ini obat kakak bermasalah. Aku langsung hubungi orang, pasang CCTV di Gunan Hello. Semuanya sudah dipasang. Pasti terekam kejadian saat itu. Karena kalian semua curiga aku yang dorong kakak. Mending kita lihat video CCTV-nya. Bagaimana kakak bisa terjatuh sebenarnya? Adik, aku tahu kamu tidak puas karena orang tua lebih perhatian padaku. Ingin cari perhatian dengan cara seperti ini. Tapi kita keluarga, kalau ada masalah selesaikan denganku. Kenapa harus menyakiti anakku? Waktu itu aku sudah bilang ada CCTV. Dasar kurang ajar. Lihatlah kakakmu jadi seperti apa. Dia selalu mengorbankan diri demi melindungimu. Tapi kamu, mengengkerkan hidupnya. Kamu benar-benar anak durhaka. Anak durhaka yang tak tahu balas budi.
Bukan aku. Sudah kubilang bukan aku. Masih tidak mau mengaku? Keluarga Lu tidak pernah kekurangan apapun untukmu. Apalagi yang tidak kamu puaskan. Dosa apa keluarga Lu sampai punya anak seperti kamu? Si durhaka tega menyakiti keluarga sendiri. Durhaka. Kamu dasar durhaka. Kalau mau nyawaku, ambil saja. Kenapa harus mengambil nyawa cucuku dan anak perempuanku? Kenapa? Durhaka. Bukankah aku juga anak kalian? Kenapa kalian selalu memihak kakak, tidak mau dengar penjelasanku? Dulu melahirkanmu karena kau bisa jaga Yue. Seandainya tahu kau akan menyakiti Yue, harusnya kubunuh kau sejak kecil. Oh ya? Kalian percaya begitu saja padanya? Tentu. Kakakmu baik hati, penurut dan berbakti. Bukan seperti kamu si wanita jahat. Aku akui kakak memang disukai orang. Tapi aku bukan durhaka. Meski tidak percaya padaku, setidaknya lihat CCTV. Benarkah aku yang mendorong? Atau kakak yang terjatuh sendiri? Di rekaman kamera pengawas semuanya jelas. Sudah cukup. Sampai kapan kamu mau bersikeras? Kamu cuma iri karena kakakmu lebih disayang orang tua. Jadi kamu ingin menghancurkan segalanya. Ya? Yue bahkan gak tega menginjak semut. Masa ya dia tega menyakiti anak kandungnya sendiri? Tidak seperti kamu. Dinginnya hati, segala hal kejam. Bisa kamu lakukan. Kenapa? Kenapa anakku yang mati? Kenapa bukan kamu? Kenapa? Aku sudah bilang bukan aku. Enggak kapok-kapok juga. Dasar anak durhaka. Hari ini kamu harus minta maaf. Pada kakakmu dan anaknya yang keguguran. Bibirku sampai pecah ngomong, kamu tetap nggak percaya. Langsung lihat rekamannya saja. Lihat siapa si manis ini sebenarnya. Kayaknya kamu nggak kapok kalau belum lihat bukti. Yuk lihat rekamannya. Biar kamu nggak bisa ngeles lagi. Aku baru tanya para pembantu. Waktu itu mereka semua di posnya masing-masing, sedangkan Xiao Wei. Guyan Cheng, kamu ngapain? Maaf sayang, nanti aku belikan yang baru. Itu yang penting. Aku benerin dulu HP-nya. Mau kemana? Kakak sudah jatuh karena kamu nggak jaga baik-baik. Ada masalah malah main HP. Sedarlah. Suamiku biasanya nurut aku. Kenapa hari ini aneh banget? Dia sengaja. Guyan Cheng, kamu sengaja? Apa maksudmu? Kamu juga terlibat? Waktu kakak jatuh, kamu di mana? Xiao Wei, jangan karena kamu nggak bisa membuktikan diri, lalu menuduhku. Lalu kenapa kamu menghapus rekaman? Bukannya karena merasa bersalah? Aku cuma ingin membuktikan kamu bersih. Makanya aku tanya para pembantu. Aku nggak tahu ada rekaman di HP. Legit gila. Waktu kakak jatuh, aku di ruang kerja. Lagi telepon sama klien. Mau aku minta? Klienku telepon kamu buat konfirmasi? Sudah. Guyan Cheng, jangan pura-pura. Kamu cuma mau membela Lu Wei kan? Menurutku HP ini nggak ada rekamannya sama sekali. Aku hampir termakan omongan anak durhaka ini. Rekaman apa? Semua bohong. Kamu sengaja merusaknya, sama sekali tidak ada. Rekaman CCTV yang bisa dilihat. Kalaupun ada, itu pasti sudah disunting sebelumnya. Baiklah. Kalian tidak percaya buktiku, laporkan saja ke polisi. Biarkan polisi menyelidiki kebenarannya dan membersihkan namaku. Hari ini, keluarga Lu karena kamu, orang yang tidak tahu diri. Malu besar. Bagaimana bisa kita mengangkat kepala lagi di Hong Kong setelah ini? Aku bisa membunuhmu. Ayah, tenanglah. Anak durhaka, omongan apa itu? Cepat datang ke sini dan minta maaf pada ayahmu. Xiao Wei. Melaporkan ke polisi tidak baik untuk reputasi keluarga. Jangan buat ayah marah lagi. Cepat minta maaf padanya. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Aku tidak akan melapor. Apa aku harus menanggung penghinaan sebagai si manis? Kamu. Lu Wei, sudah cukup belum keributanmu? Kamu membuat kakakmu kehilangan anaknya. Sekarang sengaja membuat ayahmu marah. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Lu baru puas? Aku menghancurkan keluarga Lu? Sebelum Bei Ziming menikah masuk. Akulah yang tidur hanya 4 jam sehari untuk menyelamatkan grup. Aku pergi ke luar negeri bernegosiasi, diculik. Penculikku merekam video. Tapi kalian hanya peduli apakah stempel kontrak masih utuh. Saat aku akhirnya bisa berdiri tegak, kalian hanya bilang, biar kakakmu hidup lebih baik, lalu menyerahkan jerih payahku. Foto keluarga selalu hanya bertiga kalian. Sekarang kalian bilang aku yang ingin menghancurkan keluarga Lu? Tidak lucu kah?
Sebagai anak keluarga Lu, membantu perusahaan melewati kesulitan adalah kewajibanmu. Apa aku harus berterima kasih padamu? Kurasa dia sudah terlalu lama. Liar di luar, sampai tidak punya perasaan lagi pada orang tua dan kakak kandungnya sendiri. Lu Wei, apa kamu ingin membunuh kakakmu? Dia sudah sulit bicara. Apa aku harus berlutut memohon agar kamu membuat kakakmu sedikit lebih tenang? Kamu. Ya. Kalian semua ingin dia hidup enak, tapi tidak pernah memedulikan perasaanku. Tidak pernah mengakui usahaku, juga tidak pernah menganggapku sebagai anak kalian. Hanya melihatku sebagai pelengkap kakakku. Tapi tidak apa. Kali ini aku memilih untuk melindungi diriku sendiri. Sudah tahu kalian tidak akan percaya padaku. Jadi sebelum datang, aku sudah melapor ke polisi. Kamu berani. Hello. Maaf, siapa yang bernama Lu Wei? Aku Lu Wei. Kami sudah paham detailnya, rekaman ponsel. Kami akan segera memulihkannya. Pak Yang kan dengarkan omong kosongnya. Jelas-jelas dia yang menyakiti istriku. Cepat. Kita masukkan dia untuk diamati. Benar, dari kecil sudah iri pada kakaknya, tidak tahan melihat kakaknya bahagia. Pak, maaf merepotkan, anak durhaka ini. Ini pencuri teriak maling, rekaman video itu palsu. Sungguh tidak perlu buang waktu mendengar penjelasannya. Kami akan mendukung penuh pekerjaan Bapak. Proses sesuai aturan, bahkan jika harus dipenjara. Keluarga Lu tidak akan melindungi sampah seperti ini. Lihat, tidak ada yang percaya kata-katamu. Inilah keluargaku. Tidak akan pernah percaya padaku, apalagi yang kuharapkan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang kusayang di sini. Aku tidak akan biarkan siapapun menodai nama baik keluarga Lu selama beberapa generasi. Aku Lu Yuan Feng. Hari ini akan menghukum keluarga sendiri demi keadilan. Hukuman keluarga demi keadilan? Kalau bukan karena hubungan darah, kukira aku adalah musuh keluarga Lu. Kalian begitu bersemangat menjadikanku kambing hitam. Kurasa tidak ada kasih sayang orang tua sama sekali. Kamu anak durhaka. Bicaralah dengan hati nurani. Dulu saat mengandungmu, karena posisi janin tidak normal. Berapa banyak penderitaan yang kualami. Aku di ruang operasi selama sehari semalam. Baru bisa melahirkanmu. Keluarga Lu memberimu hidup mewah. Memberimu makan, pakaian, tempat tinggal, membiayai sekolahmu. Bahkan memberimu kesempatan berkarir di grup perusahaan. Kamu yang berbuat salah, tapi tidak mau mengaku. Sekarang malah menyerang orang yang melahirkan dan membesarkanmu. Ya. Kau memang melahirkanku, tapi apakah kau membesarkanku? Waktu kecil aku dibesarkan oleh pengasuh. Sejak kecil tinggal di kamar pembantu, sementara kakak tidur di kamar utama terbaik di rumah. Setelah dewasa, aku sudah bekerja sendiri untuk biaya hidup. Prestasiku untuk perusahaan sudah melunasi semua. Investasi kecil kalian, kasih sayangmu, juga sudah lunas saat kalian terus menyedot darahku untuk mengobati kakak. Kamu. Tidak cukup membuatku marah, sekarang membuat ibumu marah. Apakah kamu punya hati? Sedikit, tapi tidak banyak. Karena kamu sudah bilang mau mengorbankan keluarga demi keadilan. Aku tidak perlu bicara banyak lagi, lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Aku, Lu Wei, memutuskan hubungan dengan kalian untuk selamanya. Adik hanya ingin perhatian orang tua, tapi caranya salah. Jangan salahkan dia. Anak durhaka. Lihat kakakmu, kau membuatnya keguguran. Dia masih membelamu. Kenapa aku punya anak sepertimu? Hanya karena iri pada kakakmu, kau tega membunuh anaknya. Kau tahu betul sulitnya Yue hamil. Di depan merawat, di belakang penuh niat jahat. Keluarga Lu mana bisa punya wanita sekejam ini? Kau pantas dikirim ke penjara. Aku sudah bilang tadi, aku putus hubungan dengan keluarga Lu. Mau masukkan aku ke penjara? Harus ada bukti dong. Jangan asal tuduh. Seperti anjing terus menggigit sembarangan. Kamu. Sudah, jangan lanjut. Xiao Wei mau putus hubungan. Kita tidak boleh memasukkannya ke penjara. Sekarang aku tahu kenapa kau berani, ternyata sengaja memancing emosi kami. Takut masuk penjara. Taktik mundur untuk maju ini benar-benar bagus. Lu Wei ini licik sekali. Aku kira Dia benar-benar mau keluar dari keluarga kaya, hampir tertipu. benar. Anak durhaka. Kau masih belum malu? Cepat sujud. Minta maaf pada kakakmu. Sudah ayah, jangan salahkan Xiao Wei. Dia hanya salah sesaat. Tidak perlu sampai keluar dari keluarga Lu. Lihat kakakmu, kalau kau setengah pengertiannya. Kami tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Istriku, kau terlalu baik. Masih membela pembunuh ini. Aku rasa ini belum tentu perbuatan Xiao Wei. Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan berdua dengannya. Sampai sekarang kau masih percaya omongannya?
Tolonglah. Baiklah. Kami tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, tekan bel. Ayo pergi. Kakak, aku tidak mengerti. Kenapa masih membelaku? Kakak yang mau menjerumuskanku, kenapa kau lakukan ini? Kau yang mau mencelakanku, bahkan membunuh. Anak yang sangat kuidam-idamkan. Kau sama sepertiku. Menantikan anak ini, kenapa masih mau mencelakanku? Saat kakak hamil, kita pernah berhayal bersama. Bagaimana cara membesarkan anak yang sulit didapat ini di masa depan? Kak, dengar-dengar pendidikan awal anak sangat penting. Kita harus cari guru yang bagus untuk keponakan kita. Kamu pintar dan berbakat, jadi guru pertama si kecil pasti kamu. Aku juga bisa, biar dia umur setahun bisa bikin puisi, 3 tahun bisa baca. 5 tahun bisa baca kontrak. Mana mungkin kakak tega menjerumuskan anaknya sendiri untuk menjebakku? Kenapa bisa jadi seperti ini sekarang? Seluruh keluarga menantikan anakku, kenapa kamu? Tega menyakiti anakku? Aku disuntik lebih dari 400 kali baru bisa pertahankan dia. Kamu tahu nggak betapa sakitnya suntikan itu? Betapa perlunya dari jarum? Jarum harus masuk ke sini, disuntik pelan-pelan selama 3 menit. Makin pelan makin sakit. Kakak, jangan pegang pisau, bahaya. Pergi kau. Pembunuh. Pergi sana. Dasar anak durhaka. Apa yang kau lakukan pada kakakmu? Sayang, kamu terluka. Yue, kamu baik-baik saja? Lue, lihat apa yang kau lakukan pada kakakmu. Kamu marahnya seperti ini, apa kau dengan anakku? Baru kau puas. Ini salahku, gagal menjaga penerus keluarga Lu. Tenang, Karena kau sudah menderita begitu besar. aku memutuskan untuk memberikan 30% saham perusahaan. Sebagai kompensasi untukmu, ambil kembali saham Lue sebagai hukuman untuknya. Inilah keluargaku. Pilih kasih sampai segitunya. Bahkan aku yang seharusnya juga dirampas. Yang terlukakan aku. Kenapa harus memakai hasil jerih payahku untuk mengompensasinya? Itu sudah sepantasnya. Itu balasan karena kau menyakiti Wei. Benar. Kalau kau tidak menyakiti Yue, mana mungkin dia sampai emosi dan melukaimu? Ayah, ibu, jangan marah. Xiao Wei cuma salah bicara. Salah bicara apanya? Aku berjuang dari bawah selama bertahun-tahun. Kenapa usahaku harus selalu dikalahkan demi kakak? Dulu aku mengandungmu. Yaitu untuk menemani Yue. Dia tubuhnya lemah. Kau merawatnya itu sudah seharusnya. Alasan ini lagi. Lebih dari 20 tahun, aku terus mengalah karena dia. Meninggalkan sekolah favoritku, mengubur impianku. Hidupku selalu untuk dia, Lu Yue. Kupikir jika aku merawatnya dengan baik, kalian akan mengakuiku. Mengakui aku sebagai anak perempuan, mengakui semua yang telah kulakukan. Tapi lihatlah hasilnya. Di matamu, aku sama sekali tidak dianggap sebagai anak perempuan. Di kehidupan sebelumnya, aku kehilangan segalanya, bahkan kehilangan diriku sendiri. Berusaha menyenangkan mereka, tapi yang kudapat hanyalah ketidakpercayaan dan hinaan. Di hati mereka, hanya ada Lu Yue sebagai anak perempuan. Sejak lahir sudah menyiksa ibumu, sejak lahir sudah pandai bicara. Tidak patuh pada aturan. Tidak selembut dan sepatuh Yue. Kamu bahkan menyakiti kakakmu sendiri. Apa hakmu untuk menuduh kami? Benar. Kalau kamu merasa begitu tersiksa hidup di keluarga Lu, mengapa tidak pergi sejak awal? Tentu saja, karena mengincar kekayaan dan status keluarga Lu. Berkata baik tapi berbuat jahat, benar-benar pandai bersandiwara. Bai Ziming. Kamu takut aku kembali ke perusahaan dan mengancam posisimu. Tenang saja, aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Selain itu, aku tidak peduli. Dan kamu. Ikatan persaudaraan selama ini ternyata hanya lelucon. Aku akan mencari pelaku sebenarnya dan membersihkan namaku. Sayang, minum air dulu. Sayang, tadi aku melihat orang tua sangat marah. Jadi aku berpihak pada mereka. Tentu saja aku ada di pihakmu. Tidak peduli kamu pergi atau tetap di keluarga Lu. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku dukung. Kasus keguguran Lu Yue ini. Banyak hal yang mencurigakan, tapi dia pasti tidak akan menyakiti anak kandungnya sendiri, kecuali ini semua direkayasanya. Lalu siapa pelaku sebenarnya? Sudah larut, jangan dipikirkan lagi, kamu juga terluka. Istirahatlah yang cukup, tenang saja. Sarakin sesanya padaku. Kamu ini. Terlalu keras kepala. Kamu harus lebih mengandalkanku, kalau tidak. Untuk apa suami seperti aku?
Baiklah, baiklah, semuanya kuserahkan padamu. Nah, baru benar. Tenang saja, setelah semua ini selesai ditangani, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Nanti, kita bisa punya anak lagi, kita bertiga. Hidup bahagia bersama. Bagus, untung aku punya suami, dulu menikah dengannya. Karena merasa dia akan menjadi sandaranku. Keluarga hanya memperhatikan kakak. Tapi di matanya, hanya ada aku. Kapan kamu beli ini? Apa yang orang lain punya, kamu harus punya. Apa yang orang lain gak punya, kamu juga harus punya. Ini pasti mahal banget ya. Jangan khawatir. Kamu layak dapat yang terbaik. Ayo, aku pasangin buat kamu. Istriku cantik banget. Makasih suamiku. Aku harus membersihkan namaku dan memisahkan diri. Punya bayi dengan suami, hidup tenang. Dia mana? Bu Yancheng. Dia masuk kamar kakakku buat apa? Tenang aja, urusan selanjutnya. Serkin Pedakyo, Suamiku selalu melindungiku. Siang tadi aku dihina. Jangan-jangan dia mau berbuat nekat? kamu harus bisa mengandalkanku. Kalau enggak, Buat apa aku jadi suamimu? Roro, hari ini ketakutan karena wanita gila itu. Ya kan? Ayo peluk. Dia mana? Wanita itu sudah tidur, nggak usah dipedulikan. Kita sudah lama nggak mesra. Kangen banget sama kamu. Ini sudah kita rencanakan lama sekali. Sebentar lagi selesai. Begitu dia diusir dari keluarga Lu, Aku akan mencarimu setiap hari. Kita bikin anak lagi. Kenapa, Bu Yancheng? Kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi kamu malah dengan kakakku. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Dulu, kita sebulan. Cuma mesra 2-3 kali. begitu dia diusir dari keluarga Lu, asal Bai Ziming nggak di rumah. Aku akan mencarimu setiap hari. Takut kamu nggak kuat. Siapa? Siapa di sana? Aku agak khawatir. Nggak apa-apa jam segini. Mungkin cuma petugas kebersihan yang lewat. Roro, kamu juga pasti capek seharian. Biar aku bikin kamu rileks. Bu Yancheng, Lu Yue. Kalian berdua, aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Sekarang kita voting. Yang setuju Lu Yue menjadi pemegang saham terbesar grup Lu, angkat tangan. Lue, sayang sekali. Semua yang kamu inginkan, sekarang jadi milikku. Anakku sayang, ayah serahkan perusahaan ini padamu. Cepat sembuh ya. Aku tidak setuju. Luwei, berani sekali kamu masuk paksa ke rapat pemegang saham. Di mana Satpam? Uzir Jia. Para pemegang saham, kalian benar-benar mau menyerahkan grup Lu ke tangan pembunuh? Lue, kamu ngomong apa sih? Cepat pergi dari sini. Aku sudah menemukan kebenarannya. Kasus keguguran Lu Yue. Semua direkayasanya sendiri. Dia yang membunuh anaknya sendiri. Omong kosong. Semua ini salahmu, menurutku. Kamu hanya ingin saham perusahaan, mengarang cerita tanpa bukti. Yancheng, diam saja apa? Cepat bawa dia pergi. Baik. Xiao Wei, jangan cari masalah, kita bicara di rumah saja. Lu Wei, kamu gila aja? Gila atau tidak? Bukankah kamu yang paling tahu? Rekaman CCTV di Haku sudah diperbaiki.
Lu Yue sengaja terjatuh dari tangga. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki, sampai sekarang. Masih pakai video palsu ini untuk memfitnah kakakmu. Xiao Wei, akui saja kesalahanmu, ini urusan keluarga. Jangan mempermalukan diri di sini. Kamu masih menyusahkan kakakmu. Sepertinya aku harus mengambil tindakan ekstrim. Baru anak durhaka ini mau mengaku salah. Eo, Tunggu. Kalian bilang videonya palsu? Kalau begitu, bagaimana jika kukatakan kakakku sama sekali tidak hamil? Sebaiknya kalian perhatikan baik-baik. Nona Lu yang suci dan bersih di hati kalian. 3 bulan lalu sudah melakukan kuretase di klinik pribadi. ini. 3 bulan lalu, Lu Yue sudah keguguran. Ada laporan detail dari rumah sakit. Dan tanda tangannya sendiri. Tidak mungkin. Yue jelas-jelas sedang hamil. Yue, anak kita baik-baik saja kan? Tidak mungkin, dia tidak mungkin tahu. Laporan ini jelas-jelas palsu, selembar kertas palsu. Bisa menandingi mual-mual Yue selama 7 bulan? Saat dia bahkan tidak berani minum obat pereda sakit, di mana kamu? Palsu, semuanya palsu. Anak durhaka. Aku lihat kamu benar-benar berniat membunuh kakakmu. Kamu masih merasa malu belum cukup? Begitu ingin menjatuhkan kakak perempuan? Hamil. Tutup mulutmu. Apa kamu Margalu? Kamu tidak berhak bicara di sini. Para pemegang saham. Kalian semua lihat, Luwei memalsukan bukti. Menuduh saudara kandungnya. Hari ini aku resmi umumkan. Mencabut status Luwei sebagai penerus. Dan selamanya dilarang terlibat dalam bisnis grup ini. Ini terlalu terburu-buru. Lue sebelumnya banyak berjasa untuk perusahaan. Tindakan ini sangat tidak tepat. Benar, dia membawa bukti. Benar atau palsu, setidaknya kita lihat dulu. Sebelum mengambil keputusan. Para pemegang saham, kalian juga lihat. Hari ini aku bawa dokumen ini untuk menghentikan rapat kalian. Pertama, untuk membersihkan namaku. Kedua, untuk membuat kalian melihat jelas wajah asli Lu Yue. Perusahaan tidak bisa diserahkan ke tangan orang seperti dia. Aku lihat, kamu hanya takut masuk penjara. Jadi sengaja pakai cara licik untuk menjatuhkan Yue. Kakak ipar, sebenarnya kamu juga korban. Dibohongi malah membela orang. Apa maksudmu? Aku sudah duga kalian akan bilang begitu, jadi beberapa hari lalu. Aku sudah kirim email berjudul, pemeriksaan kesehatan lengkap untuk persiapan kehamilan baru. Ke kakak ipar. Aku lihat kakak ipar sudah periksa. Hasilnya seharusnya keluar hari ini, rumah sakit akan kirim langsung ke email. Ini yang aku masukkan. Jadi kamu yang melakukan ini? Iya, ini kan biar kakak ipar bisa menjaga kesehatan. Agar kakak perempuan bisa hamil lagi. Luwei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kakak ipar, kamu mandul. Bayi yang keguguran itu bukan anakmu. Tidak mungkin. Kamu berani memfitnah kakakmu. Sungguh hati yang kejam. Kamu bohong. Anak Yue adalah Hasio. Usaha kami berdua, tidak mungkin. Ziming, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanya tidak tahan melihat kalian berdua harmonis dan punya anak, sengaja memecah belah kalian. Jangan percaya dia hanya mengada-ada. Anak itu memang anakku dan Ziming. Tidak mungkin, Meneer Bai tidak bisa punya anak. Direktur utama grup dikhianati. Kalau tersebar, benar-benar jadi bahan tertawaan di kota Hong Kong. Luwei, aku tidak menyangka kau tega sampai segitunya. Bahkan merusak hubungan kakak dan kakak ipar, juga menyebar rumor mesum. Selama ini, aku benar-benar salah menilaimu. Kakakmu dari kecil sudah baik dan jujur. Bahkan pacaran saja jarang, hubungan mereka berdua selalu baik-baik saja. Mana bisa kau dengan beberapa kata langsung memprovokasi, kau ingin bebas dari kesalahan, mimpi di siang bolong. Hello. Baik, versi elektroniknya kirim ke emailku saja. Terima kasih. Kakak ipar, sepertinya hasilnya sudah keluar. Tidak mau lihat? Bagaimana bisa? Yue, anak yang keguguran ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua rencana Luwei. Dengan siapa sebenarnya anak ini? Yue, dokter bilang kau harus istirahat. Jangan terlalu emosi, Ziming. Jangan sampai kau tertipu oleh Luwei. Kau harus percaya Yue, dia bukan orang seperti itu. Yue tubuhnya lemah, sering di rumah. Tidak mungkin dia mencari orang lain di luar. Ini semua ulah Luwei. Cara untuk memecah belah hubungan kalian. Kau berbohong tanpa mikir. Yue jarang keluar rumah. Tidak mungkin selingkuh, kau anak durhaka berhati hitam. Tidak takut dosa mulut, nanti di neraka lidahmu dipotong. Inilah orang tuaku, buta hati dan mata. Selalu tidak mau memberiku sedikit pun kepercayaan. Terus menghina dan mengutukku.
Kalau begitu, aku juga tidak perlu menjaga harga diri mereka. Karena yang selingkuh dengannya adalah suamiku. Kau yang tidur dengan istriku, jangan dengarkan omongannya. Foto itu editan, aku dan kakak. Benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Benar Ziming. Pasti Luwei takut ditangkap polisi. Jadi sengaja terus-terusan memfitnah Yue. Kau harus percaya pada istriku. Jangan percaya pada orang luar. Orang luar? Ya, aku orang luar bagi keluarga Lu. Kalian juga tidak pernah menganggapku sebagai keluarga Lu. Luwei, kau tidak boleh karena ingin dapat pengakuan kami, lalu menggunakan cara kotor untuk bebas dari kesalahan. Sekarang minta maaf pada kakak dan kakak iparmu, aku bisa pertimbangkan. Gunakan hubungan keluarga Lu untuk meringankan hukumannya. Kalau begitu aku harus berterima kasih karena hukumanku diperingan. Sungguh lucu. Sudah menikah bertahun-tahun, meski aku tidak sepenuhnya melihat sifat burukmu, tapi aku masih mengenalmu. Dengan kebiasaan Gu Yancheng selama bertahun-tahun, melakukan apapun pasti menyimpan cadangan. Lembar pemeriksaan dan foto-foto ini aku temukan dari komputernya. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Siapa yang berkata jujur? Kau melihat komputerku? Ibu ayah, pastilah dia yang mengutak-atik komputerku. Mana mungkin aku berselingkuh dengan kakak, kalian tidak percaya padaku. Harusnya percaya pada karakter kakak. Yue mustahil melakukan hal memalukan seperti ini. Pasti Luwei sengaja menjebak Yue. Apa buktimu? Membuktikan kau melihat langsung Yancheng dan Yue. Mereka berdua berselingkuh. Kebetulan. Aku memang melihat langsung. Malam itu di rumah sakit ku dengar Gu Yancheng selagi aku tertidur menemui dia. Rekaman CCTV rumah sakit juga sudah kukeluarkan. Tidak mungkin. Percaya atau tidak, kenyataan tetaplah kenyataan. Ini tidak, bagaimana dia bisa tahu? Tak disangka dia orangnya seperti ini. Tak apa Roro, setelah Luwei ditangkap, aku akan punya lebih banyak waktu menemanimu. Nanti kita bisa punya bayi lagi. Itu video palsu, dia yang menyunting video palsu itu. Jangan banyak bicara. Kau harus lebih lembut, salahmu tidak bisa menahan diri. Janin sampai hilang karena ulahmu, lain kali. Tidak akan ada kambing hitam lagi. Kakak, adegan menarik seperti ini seharusnya dibagikan ke semua orang. Bukan begitu Ziming, percayalah padaku. Dia berselingkuh dengan suamiku sampai hamil, tapi main terlalu kasar. Janinnya sudah lama hilang, lalu diisi barang di perut. Pura-pura hamil. Saat hampir ketahuan di tanggal bersalin, pakai keguguran untuk menjebakku. Sekaligus menutupi hubungan mereka berdua. Dan membuatku dicabut hak waris, diusir dari keluarga Lu. Mereka bisa teruskan hubungan gelapnya. Jangan dengar omong kosongnya, kami sama sekali tidak, pantas saja. Perut membesar tapi tak izinkan aku dengar detak jantung. Ternyata perut palsu. Kamu pantas mendapatkanku? Bukan salahku, kamu hanya tahu kerja. Aku menikahimu. Aku merasa seperti janda. Aku bekerja keras tanpa keluhan. Semua untuk hidupmu yang lebih baik. Kamu malah selingkuh di belakangku. Terus apa? Kamu tetap saja pria yang tidak subur. Tidak bisa memberiku yang kuinginkan. Pada akhirnya, ini bukan sepenuhnya salah Yue. Gu Yancheng, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Aku membantumu di mana-mana sejak kamu masuk perusahaan. Kenapa kamu hancurkan keluargaku? Bantuan macam apa itu? Kamu hanya bisa memerintahku, aku seperti budak. Menjikirmu. Dan harus memuaskanmu dalam segala hal. Dasar brengsek, kubunuh kau. Berani memukulku? Sudah cukup, kakak ipar. Gu Yancheng memang pria brengsek. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Pada akhirnya, kamu tidak bisa mengendalikan suamimu sendiri. Bahkan suamimu sendiri tidak bisa kau kendalikan. Sungguh tidak berguna. Dia selingkuh? Apakah itu salahku? Gu Yancheng, dulu saat kau mengejarku, kau bersumpah. Kau bilang, jika punya niat lain, kau rela memberikan semua kompensasi padaku, keluar dengan tangan kosong. Kamu tidak lupa, kan? Saat lulus tidak punya kerja, aku mengeluarkan semua tabungan. Membantumu berwirausaha, akhirnya gagal, aku tidak marah sama sekali. Kontrak yang tidak bisa kau dapatkan. Aku yang tersenyum dan minum dengan orang lain sampai muntah darah. Membantumu menyelesaikannya. Bahkan saat ibumu sakit dirawat. Kamu bilang baru kerja tidak punya waktu. Aku juga yang membersihkan kotoran dan merawatnya. Bertahun-tahun,
Aku tidak punya rasa bersalah padamu. Tapi kamu, kenapa kau mengkhianatiku? Bahkan bersekongkol dengan kakak kandungku untuk menjerumuskanku. Aku tidak mengkhianatimu. Itu semua itu wanita itu yang menggodaiku. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Jia Jiala, ahli waris terakhir keluarga Lu. Jika aku tidak melakukan ini, dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Jelas-jelas kamu yang merasa Lue tidak ada trik dalam hal itu. Seperti ikan mati yang menjijikkan. Kamu yang bilang aku yang paling membuatmu tergugah, mendatangiku sendiri. Kamu bilang, wanita yang sudah menikah seperti kamu. Apa yang istimewa? Bahkan tidak bisa bersuara seperti orang bisu. Masih ada yang mau menerimamu, itu semua karena harta keluarga Lu. Membiwa mu bangkit. Jangan terlalu membanggakan diri sendiri. Lianshen, keluarga Lu sudah memperlakukanmu dengan baik, bagaimana bisa kau menghina seperti ini? Di mana putri kesayanganku? Putrimu sendiri tidak menjaga kesuciannya, jangan menyalahkan orang lain, apalagi masih mau memfitnah adik kandung sendiri, kalau sampai tersebar. Juga bukan orang baik. Kau. Yue, keluargamu paling menyayangimu. Mengapa kau melakukan hal seperti ini, menyakiti adikmu? Hanya karena aku bisu, sedangkan dia tidak. Nona besar memang cantik. Sayanya bisu, nona besar mungkin tidak akan pernah menikah, orang bisu sulit menikah. Mungkin nona kedua harus merawatnya seumur hidup. Mengapa dia sehat sempurna, bisa berjuang di luar, dan punya suami yang perhatian, sedangkan aku selalu direndahkan. Hanya bisa di rumah menahan kesepian. Tidak pernah terpikir. Sejak kecil iri pada kakak, yang selalu dimanja orang tua. Ternyata aku adalah objek kecemburuan kakak. Dengan kehadirannya, aku selalu menjadi nona besar yang cacat. Dia adalah nona kedua yang cerdas dan mandiri. Ini semua hutangnya padaku. Yue, kalau ada yang menyakitimu, katakan pada ibu. Siapapun yang berani menyakitimu, keluarga Lu tidak akan membiarkannya. Benar putri, orang tua selalu menyayangimu. Jangan karena ucapan orang lain, lalu melakukan hal yang menyakiti diri sendiri. Selain orang tua, semua orang menertawakanku. Sebagai orang cacat yang tidak bisa bicara. Dia Lue seharusnya lahir untukku. Mengapa dia bisa hidup lebih baik dariku? Kakak, sejak kecil aku iri padamu. Orang tua memanjakanmu, lembut dan patuh. Apapun yang bagus hanya untukmu. Kau bilang aku mandiri. Itu karena aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri, berjuang untuk masa depan. Tapi meski begitu, aku tetap menghormati dan melindungimu. Saat tahu kau hamil, aku paling bahagia. Aku menyiapkan banyak hadiah untuk keponakanku nanti. Tapi pada akhirnya, hanya lelucon belaka. Komedi ini sudah harus berakhir. Mulai sekarang, aku tidak akan menganggapmu sebagai kakak lagi. Luka di dahiku juga akan melaporkanmu atas tuduhan penganiayaan sengaja. Sedangkan kamu berselingkuh selama pernikahan, tunggu saja surat panggilan pengadilan. Kamu ini ngapain? Kakakmu cuma Melakukan kesalahan kecil, dia akan minta maaf padamu. Lalu selesai sudah, kalian kan saudara. Masa harus sampai ke pengadilan? Maaf Tuan Lu, sejak kamu bilang akan menghukum keluarga sendiri, aku sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Lumu sepenuhnya. Surat pernyataan pemutusan hubungan akan dikirimkan oleh pengacara aku. Hemo, Apa maksudmu? Darah yang mengalir di tubuhmu. Tetaplah darah keluarga Lu. Kamu juga bagian dari keluarga Lu. Kalau ada masalah dalam keluarga, selesaikan saja secara pribadi. Ngapain sampai segitunya? Nyonya Lue telah mengajukan gugatan perdata. Saudara Lui Wei dan Guan Cheng. tolong ikut kami. Adek, aku hanya tertipu pria jahat. Aku kan kakakmu. Jangan serahkan aku ke polisi. Waktu kamu meracuni dirimu sendiri, waktu kamu jatuh dari tangga. Kenapa tidak ingat kalau aku adikmu? Sayang, ini semua gara-gara wanita ini. Memperdayaku dengan kata-kata manis. Aku cuma ingin sukses. Memberimu hidup yang lebih baik. Kamu lupa? Setiap kali kamu diasingkan di keluarga Lu, Aku selalu yang melindungimu di depan. kita sudah menikah bertahun-tahun, masa bisa berpisah begitu saja? Iya, kita sudah kenal sejak kuliah. Sudah 10 tahun. Benar sayang, di ulang tahun ke-18 kita. Aku bersumpah akan melindungimu seumur hidup. Kali ini aku cuma salah sedikit. Aku bersumpah. Kalau kamu maafkan aku tidak akan berkhianat lagi. Akan hidup bahagia bersamamu. Beneran? Beneran sayang,
Bukankah kita berencana punya anak? Keluarga kecil yang bahagia selamanya? Lebih baik tidak. Dengan pria jahat sepertimu, anaknya nanti pasti juga berhati jahat. Jangan sampai merusak masyarakat. Kamu. Oh iya, jangan sering-sering bersumpah. Nanti Tuhan benar-benar percaya sumpahmu dan mencabut nyawamu. Nanti kamu cuma bisa menangis di hadapan Raja Neraka. Sayang, sayang, sayang. Satu-satunya nilai sumpah adalah membuktikan bahwa di saat kamu mengucapkannya, kamu pernah sebentar menipu dirimu sendiri. Mencintai orang lain dimulai dari mencintai diri sendiri. Di hidup ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Halo, Boss Lu. Wei Wei. Kamu tarik saja tuntutannya. Kakakmu di dalam sana sudah sakit. Kamu benar-benar mau melakukannya seperti ini? Ja. Ayah dan ibu minta maaf padamu. Dulu kami mengabaikanmu. Jangan luapkan amarahmu pada kakakmu. Dia sudah tahu salahnya. Maafkan dia, ya. Jika dulu yang difitnah dan masuk penjara adalah aku memohon pada kalian, apakah kalian akan melepaskanku? Nak, ini semua salah ibu. Maafkan ibu, ya? Asalkan kamu mau menarik tuntutan. Aku rela memberimu warisan langsung. Nanti, kamu akan menjadi pemimpin keluarga Lu. Kami semua akan mendengarkanmu. Sampai akhir, mereka masih ingin melindungi kakak. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kalian juga lihat, keluar dari keluarga Lu. Aku bisa hidup lebih baik. Soal Lu Yue, dia dan ibu bekerjasama dengan Bia Chen untuk menggelapkan uang perusahaan. Banyak dosa yang harus dihukum. Masalah berantakan keluarga Lu ini bukan bisa diselesaikan hanya dengan aku menarik tuntutan. Bahkan jika bisa, aku juga tidak mau memaafkan. Ini semua adalah karena kalian terlalu memanjakannya. Hati-hati saja. Wei Wei, Wei Wei. Pergi ke neraka, keluarga Lu. Target berikutnya, raih 3 miliar.